Selamat datang di channel Jejak Tekno. Pada video kali ini, kami akan membahas kronologi AS menghancurkan rudal canggih milik Tiongkok dan Korea Utara. Beginilah cara Amerika Serikat akan menghancurkan rudal dari Tiongkok dan Korea Utara. Di sudut terpencil Pulau Guam, sebuah instalasi militer yang sangat kuat telah dibangun oleh Amerika. Di dalamnya, kelompok tentara terpilih selalu menjaga kewaspadaan karena pangkalan ini adalah garis pertahanan pertama terhadap kemungkinan serangan rudal. Tempat ini dikenal sebagai Stasiun Aegis Ashore dan dilengkapi dengan teknologi canggih yang mampu melacak serta menghancurkan beberapa target secara bersamaan tanpa ragu-ragu. Pada pukul 22.45 waktu setempat, ketenangan malam tiba-tiba terganggu ketika satelit Amerika mendeteksi gangguan tidak biasa di tengah Samudra Pasifik. Sumber panas inframerah yang sangat tinggi terdeteksi di wilayah yang praktis tidak berpenghuni, menandakan bahwa sebuah rudal telah meluncur melintasi langit dan langsung menuju ke arah mereka. Sirene alarm pun berbunyi. Setiap detik menjadi sangat berharga, dan tak seorang pun boleh kehilangan fokus, terutama karena proyektil ini bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara. Dalam menghadapi ancaman semacam ini, radar TP-6 berperan sangat penting. Radar ini memiliki 4 panel besar dengan tinggi sekitar 18 meter, memberikan cakupan 360 derajat dan mampu mendeteksi objek hingga jarak 1.600 km. Ketika rudal musuh meninggalkan fase pendorongnya, ia akan melepaskan serpihan seperti pecahan logam, sekrup, dan umpan yang dirancang untuk mengelabui sistem pertahanan. Radar konvensional akan kesulitan membedakan mana ancaman nyata di antara semua sampah tersebut. Namun, TPY-6 dengan kecanggihannya mampu tetap mengidentifikasi ancaman sebenarnya. Begitu lintasan rudal musuh dikonfirmasi, Stasiun Aegis Ashore di Guam segera meluncurkan rudal SM-3 Blok 2A. Dengan kecepatan mencapai 16.000 km per jam, rudal ini melesat seperti kilat dari wadah peluncuran vertikalnya. Hal yang paling luar biasa adalah mekanisme intersepsi rudal ini. Alih-alih meledak di dekat target, SM-3 melepaskan kepala kinetik yang secara presisi menghantam rudal lawan secara langsung, menghancurkannya sebelum mencapai targetnya. Uji coba seperti ini menjadi bagian dari persiapan Amerika dalam menghadapi meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Pada 6 Januari 2025, Korea Utara menggelar uji coba rudal paling berani yang pernah mereka lakukan. Di bawah pengawasan Kim Jong-un dan lingkaran dalamnya, rudal bernama Hwasong-16B meluncur ke angkasa dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Menurut media pemerintah Korea Utara, rudal ini memiliki kecepatan lebih dari Mach 12 dan menggunakan bahan bakar padat, memungkinkan jangkauan yang lebih jauh dan kecepatan lebih tinggi dibandingkan senjata hipersonik lainnya. Meskipun Amerika Serikat skeptis terhadap klaim Korea Utara, mereka tidak mau mengambil risiko. Disinilah Pulau Guam memainkan perannya. Secara geografis, Guam memiliki posisi strategis yang tak terbantahkan. Pulau ini hanya berjarak sekitar 3.200 km dari Korea Utara dan Tiongkok, jauh lebih dekat dibandingkan pantai barat Amerika Serikat yang berjarak 9.600 km. Dengan kecepatan ekstrim rudal balistik, memiliki pangkalan militer yang mampu merespons ancaman dalam hitungan menit adalah suatu keharusan bagi Amerika Serikat. Selain itu, Guam terletak dalam rantai pulau kedua, yaitu garis pertahanan strategis yang terdiri dari Jepang, Filipina, dan Guam. Ini adalah bagian dari upaya Amerika untuk menjaga akses ke Pasifik Barat dan membatasi ekspansi militer Tiongkok. Untuk membangun benteng pertahanan ini, sejak tahun 2013, Amerika Serikat mulai menempatkan sistem pertahanan rudal di Guam, termasuk sistem Patriot yang dikenal efektif dalam menangkal serangan udara dan rudal. Namun, tantangan utama dalam pertahanan rudal adalah menghadapi serangan balistik di fase akhir lintasannya, di mana rudal bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan sulit untuk dicegat. Untuk mengatasi hal ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengembangkan Aegis Ashore, versi berbasis darat dari sistem tempur Aegis yang biasanya digunakan di kapal perang. Dengan radar yang lebih besar dan sumber daya listrik yang lebih kuat, Aegis Ashore dapat mengoperasikan rudal SM-3 dan SM-6 secara lebih efektif.
Pada Desember 2024, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan uji coba pertama sistem Aegis Ashore di Guam, dan hasilnya adalah kesuksesan besar. Sejak saat itu, pulau ini memiliki beberapa lapisan pertahanan untuk menghancurkan proyektil jarak pendek, menengah, dan jauh yang diluncurkan oleh Korea Utara atau Tiongkok. Namun, Guam hanyalah satu bagian dari strategi pertahanan Amerika yang lebih besar. Jepang dan Korea Selatan juga menjadi bagian penting dalam jaringan pertahanan ini. Korea Selatan telah mengoperasikan sistem THAAD sejak 2017 dan memiliki Brigade Artileri Pertahanan Udara ke-35 Angkatan Darat Amerika Serikat. Sementara itu, Angkatan Laut Korea Selatan mengandalkan kapal perusak kelas Sejong dengan sistem Aegis dan rudal pertahanan standar. Jepang, di sisi lain, memiliki kapal perusak kelas Kongo, Atago, dan Maya yang juga dilengkapi sistem Aegis. Namun, ada tantangan tersendiri dalam kerjasama ini. Jepang sempat membatalkan rencana pembangunan Aegis Ashore karena kekhawatiran tentang kemungkinan jatuhnya propelan rudal di daerah padat penduduk. Sebagai alternatif, mereka sedang mengembangkan dua kapal perusak raksasa berbobot 20.000 ton yang akan didedikasikan hampir sepenuhnya untuk pertahanan rudal. Korea Selatan juga terus mengembangkan sistem anti-pesawat mereka dengan radar canggih Green Paint. Untuk memperkuat pertahanan di Indo-Pasifik, Amerika Serikat terus menjaga kehadiran angkatan lautnya. Kapal perusak berbasis di Yokosuka, Jepang, secara rutin melakukan patroli di Laut Jepang, Selat Taiwan, dan Laut Cina Selatan. Kapal-kapal ini juga bergiliran berangkat dari San Diego dan Everett untuk memperkuat pertahanan rudal balistik di wilayah ini. Meskipun Angkatan Laut Amerika memiliki keunggulan dalam teknologi dan kemampuan tempur, mereka menghadapi tantangan dalam jumlah kapal. Secara keseluruhan, Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 273 kapal perang dengan total tones 4,5 juta ton, sementara Angkatan Laut Tiongkok memiliki 370 kapal dengan tones 2 juta ton. Namun, Tiongkok memfokuskan armadanya di perairan sekitar Asia Timur, sementara Amerika Serikat harus menyebarkan kekuatannya secara global. Jika terjadi konflik nyata, Tiongkok dan Korea Utara kemungkinan akan meluncurkan gelombang besar rudal untuk mencoba menembus pertahanan Amerika. Meskipun Aegis Ashore dan sistem pertahanan lainnya sangat canggih, mereka tetap memiliki batasan dalam jumlah proyektil yang bisa dicegat secara bersamaan. Disinilah armada kapal selam Amerika berperan sebagai elemen kejutan. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 71 kapal selam serang dan rudal balistik, dengan sekitar setengahnya dikerahkan di Indo-Pasifik. 4 kapal selam kelas Ohio telah dimodifikasi menjadi platform serangan rudal. Masing-masing mampu membawa hingga 154 rudal jelajah Tomahawk. Dengan jangkauan hingga 1.600 km, kapal selam ini dapat meluncurkan serangan mematikan ke pangkalan rudal Korea Utara atau Tiongkok sebelum mereka sempat menembakkan proyektil mereka. Dengan kombinasi sistem pertahanan di Guam, kapal perang, dan kapal selam, strategi pertahanan dan serangan balik Amerika Serikat di Indo-Pasifik semakin solid. Dalam skenario perang hipotetis, konvergensi kekuatan ini dapat menentukan nasib kawasan. Apa pendapatmu tentang strategi ini? Tinggalkan komentarmu. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.